Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Pasopati dimanapun Anda berada. Jumpa lagi pagi hari ini di Pasdut Informasi untuk edisi hari Kamis. Sobat Pasopati seperti biasa hadir Pasdut Informasi yang akan menambah informasi dan wawasan bagi kita semua Sobat Pasopati yang sudah tergabung pagi hari ini di 99,4 FM maupun yang sudah tergabung di YouTube kita di Pasopati TV. Untuk kali ini Sobat Pasopati, Pasdut Informasi akan membahas tentang anak muda dan politik, Sobat Pasopati, di mana kita tahu bahwa di tahun 2024 nanti kita akan masuk di tahun-tahun penuh dengan drama-drama politik gitu ya. Karena ketertarikan pemuda terhadap politik disinyalir cukup rendah, Sobat Pasopati. Dengan berbagai alasan, pemuda seakan tak mau menyentuh arena perpolitikan. Kendati apapun, jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Sebuah survei yang dilakukan oleh Center of Strategic and International Studies atau CSIS mencatat bahwa tingkat partisipasi pemuda dalam pemilu periode 2019 meningkat dibandingkan sebelumnya. Meskipun demikian, ketertarikan pemuda Indonesia terhadap dunia politik disinyalir masih cukup rendah. Kita sudah undang kali ini ada salah satu narasumber yang akan berbincang soal anak muda dan politik di Indonesia. Nih ya, jauh-jauh dari kota sebelah bersedia hadir untuk berbagi pengetahuan dan juga informasi dengan kita. Ada Maulana Malik Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan Cak Lana. Selamat pagi Cak Lana, saya panggilnya Cak Lana aja ya, gitu ya. Iya, pagi. Ya, selamat pagi, selamat datang di Pasopati. Selamat pagi, Mbak. Terima kasih. Kali ini Cak Lana merupakan salah satu tokoh pemuda asal Banyuwangi, Sobat Pasopati, yang bersedia hadir kali ini berbagi informasi dan juga pandangan beliau soal ketertarikan para pemuda nih mengenai dunia politik yang masih kita nilai cukup rendah gitu ya Cak Lana ya. Yeah. Nah kali ini kita pengen kenalan dulu nih dengan Cak Lana nih. Mungkin awal mula deh Cak Lana terjun ke dunia politik gitu ya, atau mengenal politik dan di usia berapa gitu. Mungkin kita ke basic dulu, awal perkenalan dari Cak Lana sendiri, silahkan. Iya. Jadi saya mengenal politik itu dari kecil, Mbak, dari SD kali ya, ketika ayah saya selalu melihat perkembangan berita di politik, karena ayah saya itu salah satu pengurus ranting partai politik pada waktu itu ya, yang sehingga saya tidak asing lagi lah mendengar soal politik di perdesaan waktu itu, begitu. Jadi bagi saya politik itu sebuah jalan untuk mencari perubahan lah. Masuk di dalam politik itu menjadi sebuah kalau kita bilang berjuang ya berjuanglah dalam membangun bangsa yang sebesar ini. Kira-kira itu kalau menurut saya. Bagaimana Cak Maulana Malik Ibrahim ini akhirnya di usia yang saya bilang masih muda gitu ya, mau untuk terjun ke dunia politik, sementara kita tahu bahwa anak-anak muda mungkin seusia Cak Lana ini masih enggan gitu ya, dan masih asik dengan dunia mereka masing-masing gitu. Kenapa Cak Lana akhirnya memilih untuk wah ini politik nih kayaknya saya bisa nih, untuk saya mau nih untuk masuk ke situ dan ikut berperan dan andil demi politik menjadi yang lebih baik gitu. Ya fenomena hari ini memang begitu, Mbak. Namun anak muda hari ini itu pemilih yang lebih besar itu adalah anak-anak muda yang seharusnya. Nah, waktu itu saya berpikir ketika saya sebagai santri, banyak sekali santri itu tidak menyentuh pada wilayah politik, menganggap sebuah politik itu kotor. Betul. Kebanyakan semacam itu. Padahal bukan politiknya yang kotor, tapi manusianya yang kotor, oknumnya lah.
politik sebuah jalan saja untuk membangun sebuah cita-cita yang bisa kita jadikan sebuah regulasi di dalam politik itu. Maka dari itulah saya masuk ke politik, karena santri tak harus menjadi seorang ustadz maupun guru ngaji atau kiai. Betul. Juga akan bisa menjadi seorang pemimpin, yang dimana seorang santri mempunyai landasan-landasan hukum agama yang bisa menjadi pedoman. Kan nggak ada agama yang buruk di dalam peradaban manusia, Mbak. Ya kira-kira itu yang saya pikirkan waktu itu masuk ke politik itu. Landasan yang mendasari gitu ya. Iya. Bahwa kemudian Calana akhirnya memutuskan untuk masuk ke dunia politik bahkan di usia yang masih cukup muda, seperti itu ya Calana. Iya, betul. Betul sekali. Dan kalau tadi saya dengar sekilas bahwa Calana adalah seorang santri dahulunya gitu ya. Betul. Kalau boleh tahu nih berapa tahun nih menjadi seorang santri? Iya, saya sebenarnya santri itu mulai kelas 3 MTS, Mbak ya. Mulai kelas 3 SMP itu saya dimasukkan ke pesantren. Oke. Nah, masih sangat kecil. Iya, betul. Saya masuk ke pesantren, lalu kemudian saya menikmati peradaban yang ada di pesantren, bagaimana pola-pola yang diajarkan oleh pesantren, bahwa pesantren itu sangat besar kontribusi terhadap republik ini. Karena dalam sistem mekanisme pengajaran di pesantren itu sangat tepat, sehingga negara seperti kelas Amerika pun juga polanya diasramakan seperti di pesantren begitulah, untuk mengambil konsentrasi untuk seorang siswa atau seorang pelajar itu supaya bisa konsentrasi pada spesifik bidang keilmuannya, kira-kira itu, Mbak. Jadi konsepnya kurang lebih sama sebetulnya ya dengan negara-negara lain tentang pengajaran konsep santri di Indonesia maupun di negara lain. Cuman sebetulnya namanya saja berbeda gitu ya. Kalau di luar negeri mungkin asrama, kalau di Indonesia mungkin lebih kepada pesantren. Seperti itu yang lebih modern istilahnya ya. Nah, betul. Untuk organisasi sendiri dari Cak Lana, untuk di Banyuwangi, Cak Lana tergabung di organisasi mana nih, Cak Lana? Ya, kalau saya ini kan terlahir dari keluarga Nahdlatul Ulama ya, sehingga saya tidak terlepas dari organisasi-organisasi yang di bawah naungan NU. Saya juga masuk ke Pagar Nusa, pernah juga di PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, disitulah kita mengkolaborasi dari santri menjadi seorang aktivis. Nah, bermodalkan itu lalu bisa kita menyesuaikan diri pada wilayah-wilayah politik seperti itu. Oke, baiklah. Jadi untuk istilah-istilah dalam dunia kepolitikan sepertinya sudah tidak asing lagi. Iya. Ya. Pernah kita dengar bahwa ada jargon pemuda jangan takut terjun ke dunia politik. Iya. Nah, setujukah Cak Lana dengan jargon itu? Setuju, dan itu sangat memotivasi sekali Betul. Bahwa jangan pernah takut. Pemuda ini kan petarung. Pemuda itu mempunyai jiwa petarung yang tidak pernah takut dalam wilayah apapun, harusnya ya, normatifnya semacam itu. Namun memang pendidikan politik di Indonesia ini saya rasa memang kurang masif, sehingga anak-anak muda itu masih belum menikmati atau belum menerima dengan baik bahwa pentingnya sebuah persoalan politik.
Kira-kira itu yang perlu dimasifkan lagi ke depan ini adalah bagaimana sentuhan-sentuhan pemerintah terhadap anak-anak muda mulai dini dikasih pembelajaran, dikasih motivasi bahwa pentingnya sebuah politik di Republik ini, karena untuk menjadi sebuah peraturan yang baik itu perlu orang-orang baik yang mengisi di dalam kepemimpinan itu. Menurut saya sih begitu. Iya. Bagaimana sih sebenarnya kelompok usia muda ini, Cak Lana, ditempatkan di dunia perpolitikan? Karena kita tahu sejauh ini yang kita lihat, kalau kita sudah berbicara soal politik, maka yang kita akan temui adalah orang-orang senior seperti itu ya, yang dalam tanda kutip usianya pasti tidak lagi muda nih gitu ya. Nah, sementara untuk anak-anak muda sendiri nih, menurut Cak Lana nih sebenarnya gitu ya, kelompok-kelompok politikus muda yang berkembang gitu ya, dilihat dan diposisikan dalam perpolitikan Indonesia, khususnya Bondowoso nih misalnya, atau Banyuwangi dan Bondowoso nih gitu. Kira-kira untuk politikus muda nih khususnya ada di mana, ada di sebelah mana, dan diperuntukkan di bagian apa seperti itu? Karena kita tahu kan kalau politikus nih pasti kita lihat usianya pasti di atas 40, 35 ke atas lah, minimal 40 tahun ke atas seperti itu. Iya. Jadi ya memang anak-anak muda yang terjun di politik ini kebanyakan di sektor di wilayah-wilayah kampus ya, biasanya begitu ya Mbak, di wilayah-wilayah kota begitu, sehingga di wilayah-wilayah pedesaan itu hampir nyaris tidak ada ya. Betul. Itu pergerakan politiknya anak-anak muda. Nah ini menjadi konsentrasi kita bahwa membangun sebuah trust, membangun sebuah image yang membawa politik ini perlu kita kasih gambaran kepada anak-anak muda khususnya yang di pedesa, yang di desa, bahwa mereka harus belajar dari desa. Saya ini Mbak, ini di anak desa sebenarnya, anak desa yang lalu terus di pesantren, lalu ya di pedesaan juga, pesantren saya di pedesaan, lalu juga kuliah bukan kampus yang wah begitu ya, kuliah karena kita menyesuaikan dari pesantren terus ke kampus itu juga kita harus sesuaikan yang dekat agar supaya dapat semua, ngajinya dapat, pelajaran kampus juga dapat. Jadi saya juga berangkat dari pedesaan. Nah ini satu konsentrasi kita bahwa membangun peradaban misalkan di dalam politik ini ya dari desa itu tidak masalah begitu. Itulah kita harus mengisi dari pedesaan, kan banyak sekali pedesaan, ada IPENU, ada ranting-ranting itu. Nah dari situ kita isi berpolitik, mau menjadi kedepannya mau menjadi DPR atau bupati, kita wacanakanlah dari desa-desa itu. Saya kira bukan hanya dari kota ya berangkatnya, kira-kira itu Mbak. Jadi memang sebetulnya untuk para politikus muda ini sebenarnya dari arah mana saja pun bisa gitu ya, dari manapun bisa. Sementara pada kenyataannya kita tahu bahwa memang anak-anak muda zaman sekarang ini untuk terjun ke dunia politik itu ya masih sangat rendah sekali gitu ya. Jadi sebetulnya menurut Cak Lana sendiri nih, penyebab banyaknya anak-anak muda yang kemudian enggan untuk ikut berpolitik ini kira-kira apa sih Cak Lana gitu ya? Selain seperti yang Cak Lana tadi bilang bahwa di Indonesia memang kurangnya atau masifnya mungkin pendidikan soal politik. Selain itu penyebabnya hal lain yang menurut Cak Lana menyebabkan anak-anak muda di Indonesia ini
tingkat untuk masuk ke dunia politik ini sangat rendah sekali. Bahkan mereka kadang acuh tak acuh gitu ya, bukan urusan saya tuh, urusan berat gitu. Kadang istilah mereka begitu ya. Iya, mungkin ya Mbak, karena senior misalkan di dalam politik terus dapat persoalan masalah dalam hukum bisa jadi, ya kan? Iya. Juga tidak konsistennya sebuah politik juga bisa jadi. Banyak faktor juga mempengaruhi. Namun kan tujuan dalam berpolitik bukan itu kan proses. Itu kan proses. Pasti yang namanya sebuah perjalanan itu ada berhasil ada tidak, kira-kira begitu. Tapi banyak juga politisi senior itu yang sampai husnul khotimah dia membangun dari bawah sampai pada akhir dengan baik begitu. Itulah menurut saya ya gambarannya itu, sehingga enggan untuk berpolitik itu ya salah satunya itu kurangnya pendidikan tentang politik secara masif, lalu kemudian terlihatnya bahwa politik itu jahat, kotor. Betul. Begitu, tidak konsistennya sebuah keputusan dan lain sebagainya. Betul. Dinamis, ya itu bagi saya itu justru sebuah tantangan. Maka saya berharap Mbak, untuk membangun politik itu jangan hanya di kampus, tapi di pesantren juga. Ini juga penting, bahwa dulu saya merasakan, mungkin karena orang tua saya sering melihat pemberitaan tentang politik, itu saya terpengaruh. Tapi yang orang tua, teman-teman yang tidak melihat pemberitaan begitu, tidak adanya sentuhan politik di pesantren juga, ya singkat nonsen teman-teman dalam politik. Padahal pesantren itu menghasilkan kader-kader bangsa ini luar biasa. Mereka punya background masing-masing, punya keahlian masing-masing, dan punya pegangan dalam hidup dengan ilmu agama di pesantren. Justru harusnya dari pesantren itu politisi-politisi muda itu harus muncul, harus mengisi di sektor politik elit seperti itu. Nah, saya kan hari ini menjadi tenaga ahli di DPR RI di Jakarta. Lalu sudah 10 tahun saya mengabdi di DPR RI, di partai itu juga. Terus akhirnya diperintah oleh pimpinan untuk turun di daerah untuk membangun daerah. Ini luar biasa dan suatu kesempatan yang harus saya manfaatkan dengan baik untuk bisa pengabdian yang lebih masif lagi, lebih banyak lagi manfaatnya, kira-kira begitu, Mbak. Oke. Baik, mungkin karena memang beberapa poin yang disebutkan Cak Nana tadi tentang kurangnya minat pemuda dalam dunia politik, mungkin karena beberapa poin tadi gitu ya. Terlepas dari itu, sebetulnya nih politik ini sebetulnya penting nggak sih untuk kehidupan sehari-hari kita gitu ya, terutama kalau kita bicara soal kita yang masih dalam usia muda gitu ya. Penting nggak sih politik ini untuk keseharian kita sebagai pemuda, kehidupan kita gitu, sehingga kita nih harus, ya memang setidaknya paling tidak kita harus tahu dan kita harus terjun di situ gitu, di dunia politik itu. Ya, saking pentingnya politik kita bisa podcast hari ini, Mbak. Bayangkan kalau tidak ada politik, tidak ada sistem politik, tidak ada bernegara ya. Karena politik ini menghasilkan sebuah sistem, politik ini adalah jalan menghasilkan sebuah pemimpin-pemimpin, sehingga bisa
menjaga republik ini dengan baik dari serangan luar negeri, dari berbagai aspek, sehingga kita bisa nyaman, bisa hidup tentram, aman. Ini kan dari politik, sistem politik yang harus dan sangat penting. Bahkan kalau ada teman-teman bilang kamu bisa bernapas itu ya karena politik, kira-kira begitu. Saking pentingnya politik, lalu kita mau tinggalkan, terus senior sudah tiada, terus gak ada yang berpolitik, lalu bagaimana proses mekanisme di dalam negara untuk menjadi pemimpin kalau tidak ada politiknya? Kan begitu. Kira-kira itu sangat penting politik. Jadi itu terlepas dalam kehidupan sehari-hari ya, memang politik itu udah masuk di kehidupan sehari-hari kita ya, bahkan tuh kan hal kecil gitu ya, hal kecil. Jadi memang mengapa kita sebagai pemuda nih penting sekali untuk juga ikut terjun, paling tidaklah kita tahu dunia politik itu seperti apa, sehingga ketika ada sesuatu kita tahu apa yang harus kita lakukan gitu ya. Betul ya. Baik, nah untuk kali ini kita hampir masuk di tahun 2024 nih, kita udah di pertengahan 2023 hampir ya. Iya. Kemudian akan memasuki 2024 di mana kita sebutnya adalah tahun pemilu. Iya. Karena pemilu akan dilaksanakan secara serentak ya, mulai dari tingkat paling atas sampai tingkat paling bawah. Iya. Jadi mulai dari presiden, DPR, DPRD akan dilaksanakan secara serentak, betul. Akan dilaksanakan secara serentak di hari yang sama. Nah, kita tahu bahwa satu pemilihan saja sudah akan riuh ramai gitu ya, apalagi dilaksanakan secara serentak nih gitu. Untuk tahun 2024. Nah, bagaimana menurut Cak Lana nih menyikapi sikap pemuda ya, melihat pemuda kita menyikapi tahun pemilu 2024 ini? Masih ogah-ogahan kah, atau sudah mulai terlihat nih ada kelompok-kelompok pemuda yang sudah mulai bermunculan dan sudah mulai berapi-api nih untuk mendukung atau memberikan gagasan mereka masing-masing soal pemilu tahun 2024 ini? Jadi kalau saya masuk ke Bondowoso khususnya ya, Bondowoso ini menarik menurut saya karena antusias pemuda itu luar biasa. Sehingga saya masuk di wilayah-wilayah pemuda itu, mereka antusias sekali untuk menghadapi pemilu 2024 ini. Juga jalan di satu tempat di desa itu mereka sudah menyambut antusias begitu, bahwa saya hadir sebagai caleg provinsi. Itu mereka bergembira lah. Saya ajak berpolitik itu politik gembira, jangan serius kayak di televisi begitu ya. tapi bergembira politik ini, enggak begitu tegang berantem, dan enggak. Kita mengajak teman-teman muda ini, anak-anak muda ini untuk bergembira lah dalam politik, bahwa politik ini membahagiakan, menjadikan kita awet muda, menjadikan kita ya macam-macam lah, kira-kira begitu. Mbak. Jadi Calana sudah punya sudah punya kiat-kiat tersendiri nih untuk membuat pemuda-pemuda khususnya Bondowoso gitu ya, lebih antusias terhadap politik gitu ya. Iya, betul. Kira-kira apa nih, bisa dibocorin sedikit nggak sih rencana-rencana untuk membuat para pemuda-pemuda yang jujur aja kalau Bondowoso nih memang kita sebut kotanya kecil gitu ya. Memang kotanya kecil dan aktivitasnya tidak banyak seperti kota-kota sebelah, atau mungkin ada Jember, ada Banyuwangi gitu ya. Karena pasti juga pemudanya juga akan sedikit lebih pasif dari kota-kota yang cenderung besar dan kegiatannya di situ banyak gitu ya. Rencana-rencana atau hal-hal apa saja nih, kiat-kiat yang dilakukan Cak Lana untuk membuat para pemuda mau untuk ikut berpolitik nih kawasan Bondowoso dan sekitarnya?
Ya kalau kiat-kiat ya, kita bicara kiat-kiat berpolitik. Ketika saya turun di desa-desa, saya melihat di situ ada anak muda yang fokus di wilayah pertanian. Hari ini juga wilayah pertanian itu kan ditinggalkan oleh anak-anak muda. Tidak gaul, tidak apa gitu kan. Tapi ada anak-anak muda yang mempoles bahwa pertanian ini adalah menjadi industri keuangan yang luar biasa, terutama di bidang pupuk organik semacam itu. Saya menemukan itu, Mbak, dan itu saya support sekali bahwa kelompok-kelompok petani diakomodir, dilatih, hasil panennya tidak terlalu lama dan hasil panennya begitu melimpah, kira-kira begitu. Dan dari ternak sapinya, kotorannya bisa diolah menjadi pupuk organik, sapinya bisa dijual untuk daging. Ini luar biasa, dan pemerintah harus memperhatikan teman-teman yang semacam ini, anak-anak muda begini. Harusnya begitu, Iya, ya. harusnya begitu. Pemda, Pemprov maupun pemerintah pusat itu. Nah, kita juga akan menyampaikan bahwa sebagai tenaga ahli, ya, saya sebagai tenaga ahli di DPR RI akan memberikan masukan-masukan kepada anggota DPR di wilayah Komisi 4 ya. Ya, ini teman-teman juga tenaga ahli yang ada di Komisi 4, kita akan memberikan masukan bahwa ini potensial sekali begitu. Dan ini tergabung dalam organisasi pemuda tani Indonesia semacam itu tuh menarik sekali, sehingga aspirasi dari bawah sampai ke atas itu turun, seperti bantuan dan lain sebagainya bisa bermanfaat bagi masyarakat itu, dan bisa menjadi membesarkan industri keuangan yang luar biasa di Kabupaten Bondowoso. Kira-kira itu. Baik, itu tadi memang salah satu kiat-kiat gitu ya. Memang kalau kita mau berpolitik dengan baik, kayaknya nih pemuda-pemuda nih juga jangan takut lagi gitu ya. Jangan takut, jangan pernah takut ya. Betul, karena memang sebetulnya dari sebagian besar hal-hal yang terjadi di dunia politik yang membuat mereka takut sebetulnya adalah janji-janji itu sebetulnya ya. Iya. Jadi aspirasi-aspirasi yang akhirnya tidak tersampaikan di atas, hanya sampai di situ saja, namun tidak sampai ke atas, akhirnya tidak kembali turun ke bawah gitu ya. Iya. Nah, bagaimana dengan hal-hal seperti itu? Tapi ditahan dulu nih Cak Lana ya. Kita break dulu sejenak untuk Sobat Pasopati, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi sebentar lagi, masih bersama Cak Lana yang akan menemani kita dengan berbagai informasi dan tambahan ilmu nih dari beliau untuk kita pagi hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di 99,4 FM Radio Pasopati Bondowoso dan di akun YouTube kita di Pasopati TV. Sembilan 99,4 FM Radio Pasopati Bondowoso, dan yang masih tergabung bersama kami juga di Pasopati, selamat pagi. Kembali lagi setelah break sejenak Sobat Pasopati, kita kembali lagi di segmen kesayangan kita yang hadir setiap hari Kamis. Ada Pasdut Informasi, berbagi informasi seputar kawasan Bondowoso dan sekitarnya yang tentunya kita harapkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kebetulan untuk hari ini tema yang kita ambil adalah tentang anak muda dan juga politik. Bagaimana anak muda menjadi satu kesatuan yang juga tidak luput dari dunia politik ya, dan politik juga tidak akan lengkap tanpa adanya anak-anak muda. Nah, kita sudah bahas tadi bersama Cak Lana yang sudah menjadi narasumber kita hari ini, yang bersedia hadir jauh-jauh gitu ya, untuk berbagi informasi dan juga pengetahuan seputar ilmu politik dan bagaimana sih pentingnya anak muda yang juga ikut, mengapa anak muda harus ikut juga andil dalam dunia politik. Nah, kita tadi sampai di pembahasan bahwa memang anak-anak muda sebetulnya jangan takut untuk ikut masuk di dunia politik gitu ya, berpolitik gitu. Terlepas dari banyaknya isu-isu dan juga momok-momok yang terjadi gitu ya. Dan juga banyak sekali mereka yang akhirnya merasa mereka tuh sebetulnya kita nih anak muda ternyata hanya dimanfaatkan gitu, hanya menjadi
pasukan garda terdepan gitu dari para politikus yang sebenarnya. Nah, misalnya sebagai contoh ketika ada unjuk rasa gitu ya, bahwa yang turun pertama kali adalah para mahasiswa. Nah, seperti itu. Mungkin ketika sudah ada kejadian hal-hal tertentu, kadang mereka tidak mendapatkan apa yang sudah dijanjikan oleh yang sudah mereka terima gitu. Janji apa yang membuat mereka akhirnya mau untuk berpartisipasi dalam setiap kejadian di dunia politik tersebut. Mungkin itu momok-momok yang masih terus menakuti kami nih untuk kaum muda gitu ya, ikut berpolitik. Nah, menurut pandangan Cak Lana sendiri bagaimana nih untuk kita menanggapi itu, dan ada nggak sih kiat-kiat atau cara-cara kami nih kaum muda gitu ya melihat bahwa politik seperti apa sih yang harus kita ikuti, dan yang sebetulnya ini politik nih kalau yang ini sepertinya oknum, yang ini jangan gitu ya. Tapi kalau yang ini kayaknya oke nih gitu. Nih kayaknya untuk pemuda nih kayaknya mampu mengajak pemuda untuk lebih baik gitu. Tidak hanya menjadikan kita kaum pemuda nih akhirnya alat-alat atau sebagai pelengkap saja gitu ya. Iya, jadi kalau ngomong figur itu kan bagaimana kita sebagai pelaku ya Mbak, sebagai pelaku politik kita memberikan keilmuan lah, artinya kita memberikan wawasan kepada anak-anak muda itu dengan baik, bukan dengan janji-janji yang banyak hari ini kita rasain. Saya juga sebel ketika dijanji-janjiin tapi hanya janji begitu ya. Itu adalah personal. Saya rasa itu bukan dalam mekanisme sistem politiknya, enggak. Jadi kalau kita justru menjauhi politik dan tidak berpartisipasi dalam politik, terutama pemilu, itu rugi. Kenapa? Karena sistem politik itu mau berapapun yang milih ya udah sistem jadi gitu loh, sehingga tidak bisa dikuasain dengan tokoh-tokoh, dengan orang-orang yang baik begitu, orang-orang yang cuman hanya memberikan janji begitu yang bisa terpilih, kira-kira begitu. Padahal janji itu kadang-kadang begini, saya turun begitu di daerah di masyarakat itu, justru masyarakat itu terhadap calon anggota DPR itu pertanyaannya bukan pada wilayah, Pak apa sih fungsi DPR seperti itu, bukan. Tapi Pak Mas ini jalan jelek harus dipaping, kira-kira itu yang terjadi Mbak. Betul. Padahal gitu ya yang disampaikan kebanyakan. Iya, itu sebenarnya kan wilayahnya eksekutif. DPR ini kan fungsinya adalah legislasi, bagaimana undang-undang atau perda di daerah-daerah itu dibuat untuk bisa mengayomi masyarakat, menjadikan landasan-landasan dalam kehidupan. Nah, itu kan penting. Apalagi hari ini kita tahu bahwa Islam garis keras misalkan kan telah menjamur begitu di Republik ini. Ya, itu kan bahaya juga bagi keberlangsungan bangsa ini kan. Nah, itulah anak muda itu pentingnya, terutama dari santri yang dari Nahdien itu harus pro terhadap politik, harus semangat dan harus bangga, bahagia dalam menjalani konsentrasi di politik ke depan itu. Nah, ini sebuah tantangan ya untuk meraih anak-anak muda lebih aktif, partisipan dalam politik. Minimal dia tahulah apa itu politik dari SMA, karena kan mereka sudah dapat hak pilih. Betul. Ketika sudah mendapat hak pilih itu setidaknya mereka melek, mereka tahu dalam
informasi politik itu. Ya, kira itu. Jadi untuk memang sepertinya berarti kita kekurangan ilmu soal politik gitu ya, sehingga ketika seperti kejadian yang disampaikan Cak Lana tadi ada ketika terjun ke lapangan gitu ya, banyak keluhan-keluhan yang masuk, aduh jalan kita rusak nih Pak gitu ya, aduh ini sekolah-sekolah kita rusak nih gitu ya. Berarti memang jalurnya bukan ke situ gitu ya. Itulah pentingnya bahwa kenapa kita harus mengerti juga nih untuk politik. Jadi kita tahu nih harus menyampaikan keluhan nih ke jalur yang benar, seperti itu. Betul. Nah, kemudian untuk kita kembali lagi ke pemilu di tahun 2024 nih. Untuk pemuda di tahun 2024 yang akan yang sudah terjun maupun sudah mulai tertarik nih gitu ya, untuk terjun ke dunia politik dan terutama di pemilu 2024, apa saja sih yang harus kita persiapkan gitu, selain mental mungkin gitu ya, atau mungkin tatapan yang lebih tajam gitu ya untuk melihat gitu ya karena kalau kita akan terjun di dunia politik tentunya paling tidak kalau kita belum punya ilmunya sama sekali, maka kita akan tenggelam di situ dan kemungkinan besar akan salah arah gitu ya, Cak Lana. Mungkin bisa disampaikan nih apa yang harus kita persiapkan gitu. Mungkin yang baru awal masuk di dunia politik atau yang memang sudah terjun di situ menghadapi pemilu tahun 2024. Iya. Kalau awal kita bicara awal untuk terjun di politik, lalu kemudian tenggelam, enggak lah. Buktinya saya sudah hampir 10 tahun di politik juga enggak tenggelam-tenggelam. Adapun dinamika yang pernah kita rasakan, ya ada dalam perpolitik, ya senggol menyenggol, itu bumbu dari kehidupan berpolitik kira-kira. Iya. Karena pemuda ya jangan merengek, jangan sedih, enggak, justru ketika kita disentuh ya kita harus strong dong, kan begitu, yang wilayah kebenaran lah, kira-kira begitu. Lalu kemudian persoalan politik menghadapi 2024 ini ya misalkan konsentrasi juga ngomong pembiayaan dalam politik yang cukup mahal hari ini. Iya, memang harus kita hadapin. Memang ya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ya begitu, kos politik itu mahal. Ya memang yang selama ini terjadi, mau nggak mau kita mengikuti, akan tetapi kita memberikan bahwa politik itu nggak transaksional begitu, Mbak. Cukup pada wilayah operasional saja, itu yang bisa kita tekan begitu, sehingga itu jauh lebih bisa menekan dari biaya politik semisal. Dan kita pun anak muda disupport oleh pimpinan kita, anak muda kamu turun maju, nanti saya bantu pembiayaan ini untuk operasional, begitu. Ketika komunikasi itu sangat penting sekali, saya rasa, kepada siapapun. Ketika kita bisa komunikasi dengan baik, itu kita akan menemukan jalan yang dimudahkan lah dalam kontestasi politik di 2024 ini bagi pelaku ya. Kalau untuk bagi konstituen anak-anak muda ya kita himbau untuk jangan pragmatis. Percuma kalau pragmatis ketika dikasih janji-janji yang bohong itu tadi, ya itu kan percuma. Terus akan bangun ini, mana ada anggota DPR itu bisa menjalankan roda eksekutifnya, kan terbalik, itu wilayah eksekutif. Ya memang dititipkan mungkin untuk konstituen di
daerah pemilihannya oleh eksekutif, itu cuman bisa begitu. Kalau nggak dititipkan bagaimana ya? Legislatif bisa membangun. Itulah yang harus kita rubah paradigmanya masyarakat, terutama di kalangan anak muda. Kira-kira begitu, Mbak. Jadi memang poinnya adalah sebetulnya kita kurang ilmu tentang politik itu gitu ya, sehingga mungkin dalam menyampaikan keluhan gitu kita salah jalur gitu ya kebanyakan ya. Jadi dari legislatif ke eksekutifnya kita keliru gitu ya. Jadi terbalik seperti itu ya. Jadi itulah pentingnya mengapa nih kita juga sebagai anak muda nih wajib juga untuk mempelajari ilmu politik, dan sebetulnya sudah tidak boleh lagi untuk tutup mata gitu ya tentang dunia politik, dan mau tidak mau juga kita memang harus belajar gitu ya. Iya, betul. Nah, untuk persiapan dari Cak Lana sendiri nih untuk menghadapi 2024 ini, dan kita tahu bahwa anak muda gitu ya masih memiliki kobaran api atau semangat yang membara gitu. Nah, kadang memang seperti yang diceritakan tadi, senggol menyenggol itu biasa gitu ya antara satu hal dengan yang lainnya. Sementara kadang ada yang tidak mampu untuk menerima itu dan lain sebagainya, terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah, bagaimana caranya untuk meredam itu tuh, Cak Lana, untuk hal-hal seperti itu, mengurangi resiko-resiko seperti itu? Karena kalau kita tahu anak muda memang masih jiwanya jiwa muda ya, jadi jiwa membara-bara dan kemungkinan lepas kontrol itu pasti bisa terjadi seperti itu. Ya, kalau saya prinsipnya yang ditanamkan pertama agar supaya tidak sulut menyulut ya. Jadikanlah politik itu seperti pacar. Jadi jadi ketika kita ketemu pacar itu kan seneng, bahagia. Ketika kita berpolitik itu seperti pacar kan kita bahagia, menjalaninya itu bahagia. Dan kalau berpolitik itu kita menambah saudara, pertemanan di tingkatan masing-masing lah. Justru ya senggol menyenggol kayak begitu, ya kita kembalikan bahwa itu bumbu dari kehidupan di politik. Ya kembali ke itu lagi, bahwa politik jadikanlah seperti pacarmu begitu. Jadi bahagia ketika bicara politik. Karena ada juga golongan-golongan anak muda semangat ketika bicara politik. Nah, itu positif bagi saya dan bagi teman-teman. Itu kita bicara mekanisme hari ini, misalkan banyak sekali anak muda yang antusias, gimana ini Mas, gimana ini Cak, gitu kan, sistem pemilu kita ini terbuka apa tertutup kan gitu. Dalam hari ini masih dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi misalkan, ya itu antusias begitu, itu saya aura-aura positif sekali bahwa anak muda sudah bisa mengamati di level nasional, dan ini anak-anak muda di pedesaan itu. Kira-kira kedepannya saya yakin bahwa antusias dalam berpolitik anak muda ini yang akan menguasain lah ke depan ini, karena milenial inilah yang nanti yang akan mau meneruskan estafet kekuasaan bagi senior-senior yang sudah berjalan ini. Kira-kira itu. Baik. Jadi untuk hari ini Sobat Pasopati kita kedatangan Cak Lana ya, dan berbagai macam informasi yang sudah disampaikan tentang dunia politik, dan juga kita sebagai anak muda kenapa penting sekali untuk kita bisa masuk dan tidak takut lagi untuk mengenal dan bahkan mempelajari tentang dunia politik. Sudah dari awal sampai akhir ya, kurang lebih kita 30-40 menit sudah kita lalui, dan banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita pelajari dan bisa kita jadikan acuan untuk kita memulai nih untuk mempelajari, paling tidak begitu ya Cak Lana. Nah, mungkin ada yang bisa ditambahkan nih dari Cak Lana pagi hari ini sebelum kita tutup, mengapa kita pemuda wajib untuk ikut dalam dunia politik
dan seberapa penting dunia politik itu untuk keberlangsungan hidup kita sebagai pemuda. Jadi untuk ditambahkan lagi kesimpulannya dan penekanan lagi untuk kami para pemuda nih, supaya tidak lagi merasa bahwa politik ini kayaknya urusan orang atas nih, bukan urusan kita gitu ya. Terlepas kita tahu bahwa sepertinya untuk 2024 ini bahwa pemilih dari para calon-calon yang akan maju di 2024 50% lebih adalah para pemuda. Jadi istilahnya yang usianya di bawah 35 tahun, 17 sampai 35 tahun. Jadi didominasi oleh usia-usia segitu. Iya. Silakan. Kalau menurut saya terkait ya pertanyaan Mbak itu, ya jadikanlah berprinsip bahwa bernegara itu pentingnya, berpolitik itu sampai pada wilayah nadi ya, bahwa tanpa adanya politik itu negara ini tidak bisa menjalankan pemerintahan yang efektif itu. Sehingga kalau slogan saya itu, sadarilah mulai dini, politik itu napas dalam kehidupanmu, begitu Mbak. Kalau menurut saya ya, untuk menanamkan politik itu, karena semua yang kita lakukan ini adalah hasil dari politik. Itu kita bisa podcast, kita bisa bertani, pupuk ada dan lain sebagainya, itu semua dari politik, karena semua mekanisme yang ada di negara ini ya diatur oleh politik, begitu, baik tingkat pusat maupun sampai tingkat bawah. Terima kasih untuk Cak Lana untuk hari ini. Kita ngobrol soal anak muda dan juga politik nih hari ini. Terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir dan berbagi ilmu pada kami, khususnya untuk sobat Pasopati semua yang tergabung hari ini di 99,4 FM dan juga yang sudah tergabung di akun YouTube kita di Pasopati TV. Dan mudah-mudahan informasi ini menjadikan kita, terutama untuk yang masih muda nih, tidak takut lagi untuk berpolitik ya, karena politik tidak selamanya seperti momok yang menakutkan gitu ya. Karena sebetulnya yang menakutkan bukan politiknya, tapi hanya pada oknum-oknum tertentu saja, seperti yang Calana ya. Jadi seperti yang Calana tadi sampaikan, bahwa jadikan politik itu sebagai seolah-olah kita mau ketemu pacar nih gitu ya. Jadi jadikan politik adalah sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan, dan membuat kita bersatu karena politik itu, seperti itu. Dan seperti slogan dari Cak Lana juga, bahwa sadari sejak dini bahwa politik dari nafas kita, gitu ya. Bahwa politik nadi dari kehidupan. Nadi dari kehidupan kita. Kira-kira begitu. Karena tanpa politik kehidupan nggak berjalan sebetulnya. Tanpa kita sadari sebetulnya hal-hal kecil yang terjadi dalam kehidupan kita ada hubungannya dengan politik, seperti itu. Oke, terima kasih sekali lagi. Sama-sama Mbak Tika. Ya, Mbak Tika. Terima kasih untuk Anda sobat-sobat yang sudah bergabung pagi hari ini. Kita akan bertemu lagi di next week ya, dengan informasi-informasi lain seputar kawasan Bondowoso dan sekitarnya, dan yang tentu saja mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya Rantika Santi yang bertugas beserta seluruh kru yang bertugas hari ini mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan dan kesalahan pada kita. Jangan lupa untuk berbahagia, karena bahagia adalah salah satu kunci sehat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.